Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maharani Putri dengan NPM 2020-015-00965 dari kelas X5G Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini, di video ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara cyber counseling itu dilakukan. Bagaimana prosesnya? Mari kita tonton. Sebelum kita lihat contoh cyber counseling, aku ingin jelasin dulu nih tentang apa sih yang melatar belakangi adanya cyber counseling. Jadi, di era globalisasi yang semakin berkembangnya teknologi di setiap negara, serta di segala bidang menjadikan latar belakang mengapa kini adanya teknologi counseling yang baru dan modern. Bukan hanya pada bidang industri dan perekonomian, namun, pada bidang konseling ini juga melakukan upgrade cara agar proses konseling dapat dilakukan dengan lebih efisien. Bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan mempertimbangkan situasi sekitar yang kondusif. Didukung dengan generasi milenial pada generation theory yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, yakni generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi inilah yang dianggap menjadi generasi yang akrab dengan teknologi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, kalian termasuk generasi milenial nggak nih? Komen di bawah ya. Lalu, apa sih arti dari cyber counseling itu sendiri? Menurut Pasmawati, pada tahun 2016, cyber counseling atau yang bisa kita sebut juga e-counseling adalah salah satu model counseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik pada ruang dan waktu yang sama. Dalam hal proses ini berlangsung melalui internet dalam bentuk website, email, Facebook, video conference, dan ide inovatif lainnya. Nah, gimana? Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan cyber counseling yang akan kita tonton kali ini? Kalau begitu, langsung saja mari kita lihat contoh video cyber counseling. Check it out. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus. Angka positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta terus bertambah. Selama sepekan terakhir, kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terhitung. Indonesia hingga saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Hari ini, Angka kasus aktif COVID-19 mengalami peningkatan selama 4 hari berturut-turut. Saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan RI. Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak dalam 3 hari terakhir. 2 warga Indonesia Angka positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta terus bertambah. Pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mengharuskan kita di rumah menjaga kesehatan dan pembatasan interaksi antar sesama, membuat beberapa orang yang memiliki rutinitas lebih banyak di luar menjadi jenuh di dalam rumah dengan waktu yang cukup lama. Kegiatan di kantor, di pasar, ataupun di sekolah kini diberhentikan secara total akibat angka penderita dan meninggal yang semakin bertambah. Seperti halnya dengan Rido, siswa SMK yang biasanya menjalani aktivitas di luar rumah dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya. Namun, kini harus berdiam diri akibat dampak pandemi COVID-19. Ditambah dengan ayah, kakak, dan dirinya divonis terpapar virus COVID-19 yang sedang mewabah di negeri ini. Rido dan keluarga pun menjalani hari-hari di rumah.
Rido telah mencoba mencari kesibukan diri di dalam rumah, seperti mendekor ulang kamar tidur, mencoba mengerjakan pelajaran yang belum diajarkan oleh gurunya, dan sebagainya. Namun, karena jangka waktu yang cukup lama membuat Rido menjadi jenuh dan menimbulkan pikiran yang negatif, seperti memikirkan bahwa nantinya teman-temannya tidak akan ada yang ingin berteman dengannya kembali, akibat dirinya memiliki riwayat terpapar virus COVID-19. Kecemasan Rido membuat kesehariannya semakin terganggu. Lalu Rido pun mencoba untuk menghubungi salah satu guru bimbingan dan konseling untuk melakukan sesi konseling terkait kondisinya saat ini. Setelah menghubungi salah satu guru bimbingan dan konselingnya, Rido pun dibuatkan jadwal sesi konseling yang nanti akan dibantu oleh guru bimbingan dan konselingnya yang bernama Ibu Maharani Putri. Setelah menunggu 1 hari, akhirnya hari sesi konseling itu pun tiba. Rido serta Ibu Maharani melangsungkan sesi konseling dengan metode cyber counseling yang dibantu dengan aplikasi Zoom. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Ibu. Sebelumnya, apakah benar saya berbicara dengan Ananda Rido? Benar Bu, saya Rido yang kemarin membuat janji dengan Ibu. Baik, Rido. Rido kelas berapa? Kelas 12 Ibu. Baik, Rido di kelas 12 ya. Bagaimana Rido kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah ya. Baik Rido, sebelumnya mungkin Rido sudah mendengar tentang Ibu ya di sekolah, namun izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri kembali ya. Nama Ibu Maharani Putri, Rido bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Mahar. Karena Rido telah membuat janji dengan Ibu kemarin yang seharusnya kita melakukan sesi konseling dengan secara tatap muka, namun dengan adanya pandemi ini kita diharuskan untuk konseling dengan secara daring. Dan karena Rido kemarin sudah membuat janji kepada Ibu, tampaknya ada sesuatu yang mengganggu Rido saat ini. Apakah ada yang ingin Rido bicarakan kepada Ibu? Iya ada beberapa sih Ibu. Baik, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan bahwa pada pembicaraan kita saat ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 15 menit ya. Lalu semua yang dibicarakan saat ini juga akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Rido tidak perlu khawatir kalau teman-teman Rido ada yang mengetahuinya. Kemudian, keterbukaan Rido dalam menceritakan permasalahan sangat membantu Ibu agar bisa lebih memahami permasalahan yang Rido sedang alami. Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan sebelumnya? Baik Bu, bisa dipahami dan tidak ada pertanyaan. Baik, sekarang silahkan bisa Rido kemukakan apa permasalahan yang sedang Rido alami saat ini. Sebenarnya saya sekarang sedang merasa agak takut sedikit Bu. Apa yang membuat Rido takut? Iya, akhir-akhir ini saya merasa banyak memikirkan yang saya pikirkan. Dengan keadaan yang seperti sekarang, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bermain bersama teman-teman, juga tidak bisa ibarat kata gini Bu, kayak kita kerja kelompok tuh nggak bisa tatap muka gitu, kita harus daring gitu Bu. Nah, itu sih yang jadi pemikiran saya lebih banyak pikiran negatifnya Bu dibandingkan pikiran positifnya. Baik, lalu ada lagi kah alasan yang membuat Rido menjadi takut dan berpikiran negatif? Ada Bu. Saat ini sebenarnya saya sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Sudah sekitar 1 minggu yang lalu, ayah saya dinyatakan positif COVID-19. Lalu setelah dilakukan tracing, itu ternyata tidak hanya ayah saya, tetapi kakak saya dan saya pun ikut terpapar. Nah, karena musibah ini, saya menjadi banyak berpikiran negatif, seperti nanti kemudian saya tidak akan memiliki teman, dan teman saya tidak memahami keadaan saya sekarang gitu. Ditambah lagi berita-berita yang beredar di TV,
di media-media online, cetak atau digital seperti itu Bu yang membuat saya jadi semakin khawatir itu sih Bu. Baik, Ibu memahami bagaimana ketakutan kamu pada saat ini. Apakah Rido pernah mencoba untuk bertanya kepada teman-teman Rido terkait pendapat mereka tentang COVID ini? Iya, pernah Ibu. Lalu tanggapan dari teman-teman Rido bagaimana? Ada beberapa yang tidak percaya, ada juga yang takut atau parno gitu Bu, terus juga ada yang cuek mengatakan kalau misalnya COVID itu cuma main-mainan doang, COVID itu dibuat-buat gitu. Tapi ada juga yang santai, tapi santainya ini dia tetap menjaga kebersihan diri gitu sih Bu dan lingkungan gitu. Baik, kemudian apakah Rido sudah mencoba untuk memberitahukan ke teman Rido bahwa Rido sedang isolasi mandiri? Iya, saya sudah berbicara sih, bercerita kepada satu orang yang memiliki tanggapan bahwa COVID itu tidak ada, Bu. Lalu setelah kamu bercerita, bagaimana tanggapan teman kamu? Dia awalnya masih tidak percaya, Bu, kalau misalnya COVID itu benar-benar ada. Kemudian saya tunjukkan hasil tes saya yang di situ terteranya positif. Dia baru percaya, Bu, kalau misalnya COVID itu beneran ada dan juga dia memberikan dukungan, memberi saya makanan atau minuman gitu, tapi mengirimnya itu menggunakan ojek online. Dia tidak mau nganter sendiri gitu, Bu. Tapi saya nggak gimana ya, Bu, kayak nggak mau cerita aja gitu sama teman saya yang parno sama COVID. Takutnya nanti dia berpikir yang tidak-tidak gitu, Bu. Iya, menurut Ibu langkah yang Rido ambil ini sudah tepat. Apakah kamu masih merasa bahwa teman kamu tidak akan menemanimu lagi? Sepertinya nggak juga sih, Bu. Masih ada beberapa yang paham sama kondisi saya dan beri support, dukungan juga banyak sih, alhamdulillah. Baik, dari pembicaraan kita di awal, kamu mengatakan bahwa kamu takut kalau teman kamu tidak ingin menemani kamu lagi. Kemudian kamu sekarang sudah memahami bahwa tidak semua orang memiliki tanggapan yang sama mengenai dalam satu hal. Kemudian kamu sedikit merasa bisa terbuka kepada temanmu yang dirasa menerima keadaan kamu saat ini. Iya, Bu, betul. Baik, setelah melakukan konseling pada saat ini, bagaimana perasaan kamu? Alhamdulillah cukup melegakan hati, Bu, tapi mungkin nanti ke depannya saya akan masih membutuhkan Ibu jika sewaktu-waktu pikiran negatif saya tentang COVID atau tentang teman-teman saya kembali. Boleh, dengan senang hati. Namun, buat janji terlebih dahulu ya, Rido ya. Baik, Bu. Baik, berhubung sudah habis waktunya, apakah konseling kita pada hari ini sudah dirasa cukup? Insya Allah cukup, Bu. Baik, kalau begitu konseling saya tutup ya Rido. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan maupun diri ataupun lingkungan, serta selalu mencuci tangan dan memakai masker. Cepat pulih kembali ya Rido. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama. wabarakatuh. Setelah selesai melakukan sesi konseling, Rido merasa pikirannya lebih lega dan terarah. Pemikiran negatif tentang opini teman-temannya sudah mulai berkurang. Cyber Counseling sangat membantu bagi para konseling yang membutuhkan bantuan namun terhalang oleh kondisi, jarak, dan waktu. Dengan adanya Cyber Counseling, semua pelayanan konseling dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah teman-teman semua menyaksikan video praktik cyber counseling, semoga video tersebut yang tadi kita tonton dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan teman-teman semua tentang bimbingan dan konseling, terlebih lagi dalam bidang cyber counseling. Kalau begitu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.